silakan duduk aja. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih ya udah datang ke ruang BK. Kamu ini habis ini pramuka? Betul Bu. Berarti ini karena Jumat jadi pulang dasik ya? Gitu. Iya, jadi tadi Bu Enda dapat laporan dari wali kelas kamu kalau kamu kemarin ketahuan pacaran. Apa betul, Del? Siap betul Bu. Kemarin saya pacaran di gazebo terus ketahuan sama wali kelas saya. Oh, ceritanya gimana? Boleh ceritakan nggak sama Bu Enda? Boleh Bu. Gimana? Jadi awalnya saya itu pulang kemarin Bu nggak ekstrakurikuler Bu. Terus pacar saya itu yang namanya Raffi mengajak ketemuan, katanya kangen gitu. Terus saya sebenarnya nggak mau nurutin apa kata pacar saya. Takutnya ketahuan juga sama guru-guru. Tapi karena saya dipaksa, katanya kalau nggak ketemuan katanya kamu nggak serius, kamu nggak cinta sama saya gitu. Jadi saya nurutin apa maunya dia. Terus di gazebo saya duduk berdua cerita-cerita terus pegangan tangan gitu. Terus saya juga nggak tahu kalau ketahuan sama wali kelas saya Bu. Iya. Kamu cinta banget sama Raffi? Iya betul Bu. Kamu sejak kapan pacaran sama Raffi? Saya pacaran sama Raffi udah 6 bulan yang lalu Bu. Itu udah lama juga ya? Betul. Terus orang tua kamu boleh? Sebenarnya tidak boleh kan Bu, tapi karena masuki masa remaja juga ya Bu, banyak teman-teman yang pacaran, jadi saya juga kenapa saya nggak mencoba gitu Bu. Iya. Terus Raffi juga memang senang sama kamu juga senang sama Raffi. Terus apa yang kamu dapatkan dari pacaran ini? Sebenarnya nggak ada sih Bu yang saya dapatkan, buang-buang waktu aja mungkin ya Bu. Tapi ya karena masa remaja juga kan ya Bu, saling suka, jatuh cinta gitu, jadi kadang saya merasa nggak kesepian, terus saya punya rumah untuk cerita gitu Bu. Iya. Kamu tadi sama orang tua boleh? Tidak boleh. Nggak boleh juga kan ya? Iya. Nah, saya sih paham ya posisi kamu karena namanya siswa itu kan sedang cinta monyet ya. Betul. Lah ini kalau misalnya pacar kamu Raffi misalnya meninggalkan kamu atau dia nanti pacaran sama yang lain, apa nanti kamu nggak sekolahnya jadi nggak semangat? Apa gimana? Saya harap itu nggak terjadi sih Bu, karena pastinya karena udah cinta banget ya Bu, takutnya nanti jadi pikiran, terus kayak dia lagi ngapain ya sekarang, biasanya ngabarin sama saya gitu Bu. Terus mungkin tugas-tugas saya akan lupa gitu, karena saya juga semangat sekolah karena ada Raffi Bu. Kamu belum pernah misalnya terjadi masalah gara-gara pacar kamu terus kamu jadi nggak semangat, itu pernah nggak? Pernah Bu. Gimana? Si Raffi kan punya teman sekelas tuh Bu. Terus pernah saya dapat kabar dari teman saya, katanya itu pacar kamu Raffi tadi gini-gini berduaan sama si teman kelasnya gitu. Terus saya ngomong ke Raffinya, katanya enggak, itu cuma fitnah gitu, tapi ada fotonya, buktinya gitu. Akhirnya saya breakdown gitu Bu, kayak ya udahlah bodo amat, nggak bisa dipercaya, saya udah kecewa gitu. Terus akhirnya tugas saya numpuk, terus saya juga kan ikut OSIS ya Bu. Saya di organisasi jadi dimarahin karena nggak berpendapat, terus juga nggak aktif lagi jadinya gara-gara saya. Iya, apalagi kamu kan anak OSIS ya. Kira-kira aturan di ini gimana? Kamu paham nggak aturan di sekolah? Kan kalau di sini kan nggak boleh pacaran ya. Iya betul. Nah itu bagaimana pandangan kamu aja? Nah, kalau saya sebenarnya sih kayak udah, aduh ini pasti saya mengajarkan yang nggak baik ke teman-teman, soalnya OSIS juga saya tahu peraturannya kayak nggak boleh sekolah, nggak boleh pacaran, buat apa pacaran, cuma buang-buang waktu gitu Bu. Tapi ya karena emang udah cinta mungkin ya Bu, juga udah merasakan kalau nggak ada seseorang itu kesepian, terus kita juga butuh tempat cerita kalau kita capek gitu Bu. Jadi saya melanggar peraturan. Nah sebenarnya kalau perasaan senang itu kan boleh-boleh saja ya, semua bisa merasakannya lah ya. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah kamu berduanya itu di gazebo. Nah itu yang tadi kamu ungkapkan itu. Mungkin setelah kejadian ini apa yang akan kamu lakukan? Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih mematuhi peraturan, terus lebih kayak misalkan menolak kalau memang itu nggak benar ya Bu. Kayak mungkin pacaran kalau buat support system mungkin beberapa orang membolehkan ya Bu, kayak nggak apa-apa buat semangat belajar gitu, toh nggak ada salahnya, kan masih masa-masa remaja. Tapi mungkin kedepannya saya akan menolak jika itu merujuk ke perbuatan yang salah gitu. Kamu yakin?
yakin Bu. Insya Allah bisa lah ya Del Bisa. ya. Apalagi kamu masih kelas 11 ya, perjalanannya masih panjang ya. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya rasa sayang itu nggak masalah, cuman ya pada tempatnya kayak gitu. Dan yang kamu lakukan itu kemarin sudah pada tempatnya atau keliru kalau saya tadi sekali? Keliru Bu. Keliru ya, keliru, sehingga kamu ke depannya mau Raffi gimana kelanjutannya? Saya sih maunya ya sama Raffi gitu ya Bu. Tapi mungkin kalau Raffi minta yang aneh-aneh kayak berduaan gitu, apalagi di lingkungan sekolah yang sudah jelas-jelas ada peraturan yang tidak membolehkan pacaran, mungkin saya akan menolak. Berani ya? Berani Bu. Iya. Saya kira kamu sudah inilah ya, sudah dewasa juga, apalagi kamu anak OSIS, jadi contoh buat teman-teman yang lainnya bahwasanya ya di lingkungan asrama ini memang tidak diperbolehkan untuk pacaran kayak gitu. Tapi kalau kamu bisa menjaga pertemanan ini supaya menjadi pertemanan yang baik gitulah ya, saling mensupport, ya cukup lewat misalnya WA saja kayak gitu ya. Nah itu bisa ya, seperti yang kamu sampaikan tadi, berarti tidak harus berduaan, tidak harus pegang-pegangan tangan, dia selayaknya teman pada umumnya. Gimana Del perasaan kamu? Perasaan saya setelah dipanggil mungkin saya menyesali perbuatan saya ya Bu. Terus saya juga malu tentunya sama wali kelas saya, yang malu juga sama ibu yang udah jelas-jelas pilih saya sebagai contoh untuk teman-temannya. Tapi Udah? Nah ya, Adel bisa ceritakan perasaan kamu bagaimana setelah kita tadi berbicara ini? baik, yang pertama tentunya saya sangat menyesal ya Bu. Terus juga malu sama Bu Endah, sama wali kelas saya juga Bu. Malu dengan jabatan saya telah menyalahgunakan, telah melanggar aturan dengan berpacaran terus berduaan kayak tadi. Tentunya itu perilaku yang gak baik dan gak untuk dicontoh ya Bu. Mungkin kedepannya saya akan lebih memperbaiki diri, terus juga berhati-hati dalam bertindak. Oke. Terus kedepannya bagaimana hubungan kamu dengan Raffi? Kalau itu mungkin nanti saya diskusikan lagi sama Raffi, karena yang ketahuan juga saya dan Raffi, pastinya Raffi juga akan dipanggil seperti ini secara pribadi Bu. Ya, berarti kamu mau memperbaiki lah ya. Ya, tidak akan berduaan lagi di gazebo ya, apalagi ini lingkungan asrama ya. Ya. Kamu takut nggak dipanggil Benda? Takut banget Bu. Takut. Tapi setelah ngobrol ini, Alhamdulillah langsung tenang perasaannya, terus nggak ada perasaan kesal lagi, soalnya udah jujur mengungkapkan semuanya. ya, utamanya yang penting adalah kamu ingin memperbaiki, yaitu poinnya ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat Adel ya. Oke, terima kasih Adel sudah kesini. Semoga kamu sukses dan lancar terus sekolahnya ya. Amin. Ya, terima kasih Adel. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Ya, silakan duduk. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Mas Ribut sudah meluangkan waktunya di sini. Ini sedang pelajaran apa kamu? Sedang pelajaran TCOK, olahraga. Olahraga. Iya. Ya, ini saya panggil karena kemarin ada laporan dari Pamong kalau kamu itu mau melompat pagar. Iya, betul sekali. Saya melompat pagar tapi ketahuan kakak kelas. Jadi tidak jadi melompat pagar. Jam Sudah. berapa itu berarti? Sehabis isak. Malam-malam. Malam-malam, iya betul. Jadi ketahuan pas ada kakak-kakak rohis. Saya ketahuan pas melompat. Jadi dibawa ke Pamong. Gitu. Kamu mau kemana? Ingin itu Bu, pulang. Oh, mau pulang? Pulang, iya. Karena udah terlanjur kangen ke keluarga, juga ingin bermain bersama teman-teman yang ada di rumah. Jadi saya nekat untuk ke luar pagar, loncat dari pagar, tapi malah ketahuan sama kakak-kakak rohis. Kamu nih berarti baru kali ini berarti pisah dari rumah? Iya, di siap asrama. kali ini. Ini padahal kamu sudah berjalan 3 minggu ya? Iya betul. Terus yang kamu rasakan, kamu pengen pulang kangen sama keluarga. Terus kalau pulang, bagaimana dengan sekolah kamu nanti? Itu mungkin akan menjadi
suatu halangan, tapi kerinduan itu memang tidak bisa ditahan, Bu. Jadi tentang pelajaran mungkin saya akan ketinggalan, dan juga pastinya saya tidak bisa belajar lebih lanjut lagi. Itu Orang tua sering menelpon kamu kalau di sini. sering. Terus Sering. kamu sampaikan. Terus Saya gimana kan- tanggapan orang tua? Orang tua yang pertama selalu mendukung, terus memberikan motivasi untuk tetap di sini. Tetapi karena keinginan saya yang ingin pulang, jadi saya nekat untuk loncat dari pagar. Oke, saya bisa merasakan ya, apalagi kamu yang terbiasa di rumah dengan orang tua, tiba-tiba kamu harus hidup di asrama di sini terpisah dari orang tua. Tentu di sini kan kamu nyuci baju, harus antri apa-apa sendiri ya. Yang membuat kamu kurang nyaman di sini apa? Yang pertama pastinya kegiatan yang sangat padat, seperti harus sholat subuh berjamaah. Iya. Karena seperti biasa di rumah itu biasanya sholat subuh di rumah, Iya. kalau di sini berjamaah dan sholat tahajud, jadi belum terbiasa dan juga rasa malasnya pun bermunculan. Terus saat mandi pasti harus ngantri, dan antrinya juga sangat banyak. Dan nyuci biasanya terkendala waktu, jadi selalu di malam hari ataupun di sore hari saat ada waktu kosong, dan itu pun sangat jarang saat ada waktu kosong gitu. Iya, iya, iya. Padahal kamu masuk ke SMK Jateng ini kamu bermimpi jadi apa? Ingin berwirausaha. Berwirausaha, punya usaha. Terus apakah dengan wirausaha itu hanya lulus SMP saja cukup? Menurut kamu gimana? Menurut saya tidak. Tidak. Karena perlu wawasan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi di SMK. Oke. Berarti kalau kamu tadi keinginan kamu pulang ke rumah, apakah sesuai dengan mimpi kamu? Tidak sesuai, malah menyimpang. 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 Gimana kira-kira kalau kamu nggak mau sekolah terus kamu pulang ke rumah, kira-kira mimpi kamu seperti apa? Mungkin mimpi itu tidak akan pernah terwujud dan akan selalu terpendam, akan menjadi angan-angan saja. Jadi Nah, begitu. betul. Terus sekarang kamu sudah tahu mimpi kamu. Bagaimana caranya kamu menghilangkan rasa kangen ke orang tua supaya tidak sampai minggat lagi seperti kemarin? Gimana itu kira-kira? Yang pertama, yang paling utama yaitu berdoa, sholat dan mendoakan kedua orang tua. Iya. Yang kedua, selalu berinteraksi dengan teman-teman, kakak-kakak kelas untuk curhat ataupun ingin diberi motivasi supaya betah, dan juga untuk langkah-langkah seperti curhat ke pamong ataupun ke guru PK itu wajib dan harus disamakan dengan kegiatan-kegiatan supaya bisa melupakan ataupun menjadi suatu hal yang bisa dikerjakan untuk melupakan hal yang bisa membuat saya loncat dari pagar lagi. Oke. Berarti ke depan kamu kan sudah tahu mimpi kamu nih. Terus bagaimana cara bahwasanya kamu minggat itu akan merusak mimpi kamu ya. Nah, berarti kamu ke depan tentu tidak akan melompat pagar lagi ya, Pak? Iya. Ya, Ya, betul sekali. Tadi, Saya tidak akan melompat pagar lagi karena saya sudah tahu apa saja mimpi saya dan resiko saat saya sudah di rumah. Ingin ngapain itu masih bingung. Karena jika rindu itu hanya sebentar, kemungkinan saat saya berhasil lompat pagar dan sampai ke rumah sudah hilang rasa kangen, giliran bingung mau ngapain di rumah. menyesal ya, setelah itu menyesal ya. Iya. Ya, betul sekali apa yang kamu sampaikan, bahwasanya ya memang menahan keinginan untuk pulang itu harus kamu lakukan gitu ya. Kamu tadi bilang salah satunya dengan surat ke teman kamu, ke pamong, boleh ke Bu Enda sebagai guru BK, itu salah satu solusinya ya, betul sekali. Dan itu minimal nanti mengurangi rasa kangen kamu ke rumah gitulah ya. Oke, terima kasih sekali Mas Ribut sudah datang ke sini. Berarti nanti saya akan konsultasi lagi dengan wali kelas kamu, bahwasanya kamu akan berusaha lagi, tidak minggat lagi, berusaha apa yang kamu sampaikan tadi supaya kamu betah di SMK ini. Oke,
Ada yang lagi mau disampaikan lagi nggak? Mungkin sudah cukup. Cukup Sudah ya. cukup. Ya, terima kasih Mas Bu. Ribut. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, sama-sama. Izin keluar ya Bu. Ya, silakan.